Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Oke, saya Pak Cipto ya. Oke. Saya mau mewawancarai jenengan ya sebagai guru mapel. Tapi sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Istiqomah. Saya biasa dipanggil oleh anak-anak itu Miss Isti karena saya adalah guru bahasa Inggris. Alhamdulillah saya sudah hampir 9 tahun berada di MTS Miftahul Huda Kalor. Lumayan lama ya? Ya lumayan lama Pak, tapi kayaknya lebih lamanya jenengan ya? Saya sudah 18 tahun. Senior ya Pak? Ya bukan senior lagi. Dengkot. Oke. Untuk hari ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan media pembelajaran. Kebetulan itu mapel bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kira-kira dalam akhir-akhir ini kan sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru bahwa media pembelajaran salah satunya adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. TIK. Apakah Ibu dalam melakukan pembelajaran dengan anak juga menggunakan media tersebut? Alhamdulillah sampai sejauh ini sejak saya tahun 2014 di sini saya memang sering sekali menggunakan media sosial terutama berbasis TIK. Kenapa saya menggunakan berbasis TIK? Karena dalam range umur anak di MTS serta derajat dengan SMP itu Pak, dikenal dengan nama generasi Z, ya kan? Kita tahu bahwa generasi Z ini sangat amat identik dengan TIK. Maka dari itu, oh yes, bisa mungkin saya mengimplementasikan TIK ke dalam pembelajaran saya seperti itu. Media apa ya? Biasanya medianya, kalau saya itu pakainya YouTube. Kalau listening, sekarang anak-anak itu saya kasih lembaran yang berisi tentang kode scan QR. Nah, nanti anak-anak listening itu saya bawa HP, saya colokkan ke sound system. Nanti scan QR-nya saya scan, listening berupa native speaker itu sudah jalan sendiri. Dan anak-anak lebih nyaman daripada suara saya. Karena apa? Ya itu tadi Pak, satu memang lebih mumpuni ya, karena itu memang natif dari orang yang memang bahasa pertamanya bahasa Inggris. Kedua itu mereka bisa mempelajari, oh iya, ini aku ngomong iki dalam bahasa Inggris itu seharusnya apa? Itu sudah pasti bisa tercerna. Gitu. Berarti otomatis respon anak bagaimana? Lebih bagus. Kadang juga terkadang lebih konyol Pak. Karena apa? Terkadang kata di bahasa Inggris bunyinya ini, dikiranya bunyinya ini, malah bunyinya yang lain. Seperti misalnya huruf O double dalam bahasa Inggris itu dibaca O. Kok iso ya? Nah, itu ketertarikan anak. Oh ternyata memang buktinya mereka yang di luar negeri yang asli berbahasa speaking English itu memang seperti itu benar cara. Jadi saya itu memberikan fakta secara langsung. Artinya memang pronunciation antara orang lokal seperti Indonesia. Iya, itu sangat difference, beda sekali Pak. Terus YouTube, terus via YouTube ya Pak. Terus terakhir yang saya ingat itu kemarin anak-anak itu kelas 9 saya kasih tugas tuh project TikTok Pak. Kita kenal konsepnya bagaimana? Kita kenal TikTok itu mungkin di kalangan, mohon maaf ya, di kalangan orang tua itu TikTok itu hanya melihat orang joget, hanya melihat orang kontennya yang nggak berguna. Padahal marilah kita ubah mindset kita buat satu video di TikTok. Nah itu yang berisi tentang iklan bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu membuat satu iklan dengan produk terserah, tapi saya batasi harus halal otomatis ya Pak, karena kita di MTS tidak boleh, maksudnya produknya produk orang dewasa itu nggak boleh, hanya makanan ringan atau minuman ringan yang mereka sudah kenal, dikemas dengan kearifan lokal, dibuat menjadi iklan. Dan alhamdulillah responnya baik Pak, bagus. Anak-anak mulai belajar Inggris, terlihat mereka merekonstruksi bagaimana menciptakan suasana-suasana yang nyaman dalam iklan, cepat, tapi oh memang benar ini menggunakan produk seperti itu. Lalu dengan media pembelajaran yang Ibu buat, artinya dengan menerapkan pembelajaran berbahasa TIK itu, apakah dari yang Ibu lakukan itu berpengaruh terhadap hasil penilaian belajar? Misalnya dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Saya melihat bahasa Inggris itu adalah suatu momok, menyeramkan, membosankan, ya Pak. Sebisa mungkin ketika oh iya saya sudah jadi guru bahasa Inggris, saya harus mengubah mindset itu. Bahasa Inggris itu menyenangkan, bahasa Inggris itu bisa apa saja, bisa belajar biologi juga bisa bahasa Inggris, belajar apa sesuatu dari kebudayaan lain juga bisa pakai bahasa Inggris. Biasanya anak-anak itu mengenal budayanya. Kalau pernah itu dulu di atas saya menciptakan bioskop mini Pak. Jadi anak-anak itu di lab ada satu proyektor, saya tayangkan film. Dan mereka itu boleh bawa snack, jadi seperti nonton bioskop. Nah, seperti itu, jadi mereka enjoy. Tapi setelah itu tetap ada tugas yang harus dikerjakan, entah itu meringkas, menceritakan karakternya, atau intisari ceritanya, atau moral value. Nah, seperti itu, Pak. Tapi saya pikir dengan seperti itu, tentunya kan dalam melakukan pembelajaran seperti itu juga mengalami hambatan. Pasti. Karena kan tidak semua anak itu mempunyai karakter yang sama. Nah, betul. Kira-kira titik lemahnya atau hambatannya di mana? Titik lemahnya ada beberapa anak yang pendiam, Pak. Yang mereka yang pendiam berarti tidak respon dengan apa yang dilakukan. Meresponnya seperti sangat amat kurang. Kita tidak bisa memungkiri ya Pak. Dalam satu kelas itu pasti ada anaknya seperti itu pasti. Sudah diajak temannya, oh iya, temannya ketawa, terbahak dia hanya senyum saja, bahkan diam saja. Ketika menulis, ketika mengamati karakter utamanya misalnya ya Pak, hanya mereka bisa menyebutkan nama tokohnya saja, belum termasuk sifatnya. Terus kemarin dalam pembuatan iklan juga iya Pak, anak-anak yang introvert, maaf ya bukan saya ini disclaimer ya, anak-anak introvert itu saya masukkan ke dalam satu grup sendiri biar tidak bareng. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan mereka supaya tidak terlalu introvert. Caranya adalah mereka menjadi disuruh yang aktif tapi nggak terlalu ngomong banyak Pak. Diakali oleh temannya seperti itu. Berarti tindakan ibu terhadap anak-anak yang memang mempunyai hambatan itu tetap dilakukan suatu tindakan misalnya tetap melibatkan. Iya, wajib saya libatkan Pak. Ya, saya sebagai seorang guru ya maunya ya semua anak itu tersentuh oleh konsep yang saya buat ya kan seperti itu. Saya pikir kalau memang seperti itu, kalau Bapak Ibu guru yang lain misalnya bisa mengikuti seperti itu ya luar biasa. Semoga Pak, karena ya memang satu itu niat Pak, usaha juga memikirkan konsep yang dekat dengan anak itu juga tidak mudah. Karena selama ini kan yang saya tahu dari beberapa pengajar di sekolah manapun lebih mengedepankan pada metode ceramah. Dan itu saya sering dapat masukan dari siswa, metode ceramah dari Bapak Ibu guru ternyata membosankan. Iya, boring ya Pak. Ada pembelajaran itu sering tertidur, ya pokoknya ngantuk lah. Iya, terus ngelamun ya Pak, ngelamun dan lain sebagainya dan akhirnya ya apa yang disampaikan tidak masuk. Iya. Baik itu saya kira itu saja yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Saya terima kasih sekali Ibu sudah memberikan waktu kepada saya. Iya Pak, sama-sama. Saya doakan Ibu selalu semangat. Amin, sehat selalu ya Pak, doakan Pak. Terima kasih. Demikian pemirsa dari wawancara kami, saya sebagai teman sejawat Ibu Istiqomah memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.